Setelah pasca keputusan memperpanjang PPKM, pemerintah mengatakan akan meningkatkan upaya pemeriksaan dan penelusuran COVID-19 di permukiman padat penduduk. Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan menilai testing dan tracing diprioritaskan di permukiman penduduk karena memiliki risiko penyebaran COVID-19 yang lebih tinggi. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang juga sebagai Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah akan meningkatkan pengujian dan pelacakan di wilayah pemukiman padat penduduk. Luhut mengatakan ada beberapa wilayah aglomerasi yang menjadi prioritas untuk dilakukan tracing dan testing COVID-19 di pemukiman padat penduduk. Luhut juga mengatakan akan mempersiapkan mekanismenya dalam 2 hari ke depan. Kita akan langsung testing dan tracing di perumahan-perumahan padat penduduk di aglomerasi seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Solo Raya, Semarang, Malang Raya, seperti itu. Di rumah saja, terutama teman-teman kita yang rumahnya yang agak di daerah-daerah padat penduduk, saya kira tingkat penyebaran itu jangan tinggi. Sehingga kita tujuannya untuk memutus tadi transmisi dari Delta varian ini. Ini kita akan mulai, kita berharap kita akan bisa mulai dalam 1-2 hari ini dan akan kita lakukan secara masif sehingga waktu nanti pelonggaran pada bulan tanggal 26 kalau semua berjalan baik, maka yang kita tekankan adalah nanti testing, tracing, dan vaksinasi. Dalam pelaksanaannya nanti, Luhut mengatakan ketika didapat warga positif COVID-19, maka akan segera dibawa ke pusat kekarantinaan yang sudah disediakan pemerintah daerah. Kalau ada yang positif, langsung dibawa ke karantina. Di karantina, perawatan obat ada, dokter ada, segala macam. Sehingga tingkat menjadi memburuk itu memperkecil. Seperti contoh kami sekarang di Wisma Atlet, tingkat yang meninggal sangat-sangat rendah. Daripada di rumah saja, terutama teman-teman kita yang rumahnya yang agak di daerah-daerah padat penduduk, saya kira tingkat penyebaran itu jangan tinggi. Sehingga kita tujuannya untuk memutus tadi transmisi dari Delta varian ini. Sementara itu menurut epidemiolog Griffith University, pemerintah Indonesia harus terus memperbanyak upaya testing dan tracing, karena dengan begitu pemerintah sudah memiliki kunci penanganan COVID-19. Diki justru mempertanyakan bila upaya testing menurun dalam beberapa hari terakhir. Tes yang menggunakan tes konfirmasi PCR itu jauh lebih tinggi lagi rata-ratanya, yang rata-rata bisa di atas 30%. Nah, ini menunjukkan bahwa kita masih punya PR besar ya, dalam menemukan kasus infeksi ini. Nah, dan kunci dari pengendalian pandemi adalah di menemukan kasus infeksi. Semakin banyak kita temukan, semakin besar peluang kita berhasil mengendalikan. Karena apa? Karena lanjutannya dengan pelacakan kasus, dengan testing, dengan isolasi karantina, dan juga dukungan rawatan sejak awal ini akan memberikan peluang besar kita bisa memutus berlanjutnya penularan di masyarakat. Adanya fenomena penurunan kasus harian di tengah tes positivity rate yang trennya meningkat dan masih tinggi, jauh di atas jangankan 5% ya yang direkomendasikan secara universal, bahkan jauh di atas 10%, itu menunjukkan bahwa ada masalah dengan kapasitas testing kita, dan validitasnya tentu dan akurasinya menjadi pertanyaan besar. Nah, ini bahkan berbahaya ya, cenderung sangat berbahaya. Masyarakat Indonesia diminta untuk waspada pada varian COVID-19 bernama varian Delta yang dianggap penularannya lebih cepat. Langkah percepatan testing dan tracing secara masif inilah yang dinilai dapat memutus rantai penularan COVID-19 hingga varian Delta juga dapat diminimalisir. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah akan mempercepat upaya testing dan tracing di wilayah padat penduduk karena dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap penularan COVID-19.
Kita akan tanyakan lebih lengkap informasi ini pada jurnalis Kompas TV Gracia Adur di salah satu permukiman padat penduduk di wilayah Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat. Gracia, bagaimana upaya tes dan pelacakan COVID-19 di sana? Siapa saja sasaran tesnya? Betul sekali bahwa memang saat ini masa perpanjangan PPKM level 4 yang akan berakhir pada tanggal 25 Juli ini merupakan salah satu langkah atau upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pelacakan dan juga pengetesan. Salah satunya di seluruh Jabodetabek, seperti di tempat saya bertugas saat ini di RT 10 RW 9 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang sudah dilakukan proses tracing dan juga testing dari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk lebih lengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan Kapolsek Tambora, Bapak Kompol Fauruk Rozi. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak, ini bagaimana upaya dari proses testing dan juga tracing khususnya di RT 10 RW 9 ini, Pak? Ya, Mbak, kami jelaskan bahwa RW 9 Kelurahan Angke ini kita laksanakan testing dan tracing dengan pertimbangan bahwa di wilayah ini itu ada 1.200 orang yang terdiri dari 750 kakak yang tinggal di RW 9 Kelurahan Angke ini dan masuk kategori wilayah padat penduduk. Kemudian apa yang menjadi syarat bagi warga agar bisa menerima tes swab atau PCR dan antigen ini, Pak? Pada prinsipnya swab antigen yang kita lakukan atau testing yang kita lakukan ini semuanya gratis. Namun patokannya adalah kita berdasarkan data kasus aktif dari puskesmas, kecamatan, dan kelurahan. Dari data itu kita akan pilih kontak eratnya masing-masing dan akan kita laksanakan testing. Apabila dari kontak erat itu ada yang hasilnya positif, maka seterusnya kita akan lacak kontak eratnya dari hasil yang positif. Demikian selanjutnya terus-menerus seperti itu. Pak, ini kalau misalnya betul ada yang positif nanti dari hasil testing dan juga tracing ini, langkah selanjutnya akan dirujuk kemana nih, Pak? Dan mekanismenya seperti apa? Untuk yang positif berdasarkan testing swab antigen gratis ini akan kita rujuk ke puskesmas terlebih dahulu untuk dilaksanakan hasil swab PCR. Apabila hasilnya masih positif dan yang bersangkutan bergejala, maka puskesmas akan merujuk ke Wisma Atlet atau Rusun Nagrak untuk melaksanakan karantina. Oke. Pak, ini sudah berjalan sekitar setengah jam. Apakah sudah ditemukan hasil warga yang positif dari COVID-19 ini, Pak? Sampai saat ini kita telah melaksanakan testing sebanyak 15 orang warga. Hasilnya alhamdulillah semuanya masih negatif atau non reaktif. Namun demikian kita akan tetap melaksanakan testing sampai hasil ataupun swab, alat swab antigen yang kita miliki sesuai dengan yang ditargetkan dari awal. Ada berapa alat tes usap yang disiapkan, Pak? Kami dibekali alat swab antigen sebanyak 300 alat yang akan kita habiskan di pemukiman padat penduduk dan juga yang ada di sentra vaksin presisi Polri. Jadi sebelum warga dilaksanakan vaksinasi gratis, akan dilaksanakan swab antigen terlebih dahulu. Di samping yang kita lakukan di sini yaitu di lokasi atau perumahan padat penduduk. Pak, ini kalau misalnya tes antigen ini ada yang positif, berarti selanjutnya akan dilakukan tes PCR juga, Pak? Iya. Setelah hasilnya nanti positif dari antigen ini, kita akan tindak lanjuti dengan swab PCR. Dan apabila hasilnya masih positif, yang bersangkutan bergejala, maka akan dirujuk oleh puskesmas ke Wisma Atlet maupun Rusun Nagrak. Namun kalau hasilnya negatif, maka yang bersangkutan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Dan bagi warga yang hasilnya positif tidak bergejala, maka akan disarankan untuk isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan ketat dari gugus tugas Kecamatan Tambora. Sampai sejauh ini apakah masih ada warga yang menolak untuk ditesting dan juga dilakukan pengetesan, Pak? Sampai saat ini rata-rata warga apabila secara door to door didatangi tidak ada penolakan. Bahkan cenderung kooperatif dan mau melaksanakan swab antigen gratis ini. Jadi alasan kenapa door to door ini kenapa, Pak? Tidak memilih satu lokasi seperti di Balai RT, Balai RW itu seperti apa, Pak, alasannya? Karena memang lokasi di Tambora itu pemukiman padat penduduk, yang mana warga lebih nyaman apabila melaksanakan
swab antigen gratis door to door atau di dekat rumahnya masing-masing. Namun apabila yang bersangkutan harus menuju suatu lokasi, kemungkinan dari warga itu tidak bisa meninggalkan karena mungkin punya anak, punya balita, ataupun punya usaha atau pekerjaan di rumahnya masing-masing. Terakhir Pak, sejauh ini apa himbauan Bapak Kapolsek terhadap warga khususnya di Tambora, Jakarta Barat ini Pak? Himbauannya ada dua. Yang pertama, kami mohon dari gugus tugas Kecamatan Tambora kepada seluruh warga masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan pemerintah yaitu 5M. Yang kedua, bagi warga Kecamatan Tambora yang belum melaksanakan vaksinasi, kami himbau untuk segera mendatangi sentra-sentra vaksin, baik itu yang dibuka di puskesmas kecamatan kelurahan, kemudian yang dibuka oleh Polsek Tambora, yaitu di sentra vaksin presisi serbuan vaksin massal yang ada di RPTRA Kalijodo. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Faruk, selamat bertugas, jaga kesehatan selalu. Nah saudara, itu tadi perbincangan singkat kami dengan Kapolsek Tambora, Bapak Kompol Faruk, bahwa memang alasan menjadikan RT 10 RW 9 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menjadi lokasi upaya testing dan juga tracing ini karena wilayah padat penduduk ada sekitar 700 lebih kepala keluarga yang berada di RT 10 RW 9 ini. Dan kalau ditemukan ada warga yang terpapar COVID-19 maka akan dirujuk ke Rusun Nagrek ataupun Wisma Atlet, tentu akan diberikan pengobatan dan juga perawatan secara intensif di sana. Radi. Baik, terima kasih Gracia Adur melaporkan dari Tambora, Jakarta Barat.